Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rizky Sangkinanti dengan NIM 24021040402038. Dalam menyimak film diperlukan beberapa persiapan terlebih dahulu, seperti memilih film yang akan kita simak. Kelompok kami memilih film pendek dengan judul Serat Gambuh. Setelah itu kita perlu juga menyiapkan tempat yang nyaman untuk menyimak film. Perhatikan juga kualitas gambar dan suara karena kedua hal tersebut mempengaruhi konsentrasi kita dalam menyimak film. Kita juga harus memahami konteks film, seperti genre film apa yang akan kita simak. Yang terakhir, hindari gangguan-gangguan di sekitar kita. Selanjutnya, menyimak film ini termasuk dalam menyimak kritis, karena kita diminta untuk menganalisis secara mendalam, mengevaluasi, dan menilai keakuratan serta kebenaran dari apa yang kita dengar. Tema dari film ini mengusung tema tentang nasihat dan petuah kehidupan. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang disuruh membersihkan kamar kakeknya oleh ibunya. Lalu anak tersebut menemukan semacam surat. Anak tersebut mengira bahwa surat tersebut adalah surat wasiat. Lalu anak tersebut menceritakan kepada teman-temannya, dan teman-temannya mengira bahwa surat tersebut adalah petunjuk untuk mereka menemukan harta karun. Anak tersebut dan teman-temannya mencoba mencari, tapi hasilnya mereka tidak menemukan apapun. Jadi mereka bertanya kepada sang ibu tentang surat yang anak itu temukan. Ternyata sang ibu sudah tahu tentang surat itu, dan ternyata surat tersebut adalah surat yang ditulis sang kakek tentang tata cara bermain congklak. Tetapi di dalam surat tersebut, di dalam surat yang berisi tentang tata cara bermain congklak, sang kakek menyematkan nasihat atau petuah kehidupan yang berbunyi, hidup bagaikan bermain congklak, berbagi rezeki dan mengusahakan kemakmuran diri dengan cara jujur seturut jalan Tuhan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Nafansa Rizky Ramadhani dengan akhiran NIM 2034. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar sosial. Nah, jadi di film ini itu keadaan sosialnya masih sangat kental sekali dengan ada Jawa pada zaman dahulu. Tetapi juga ada sisi modernnya, yaitu penggunaan gadget di saat melakukan komunikasi dengan teman-temannya. Di film ini juga diceritakan tentang seorang anak yang disuruh oleh ibunya untuk membersihkan kamar kakeknya, dan anak tersebut menemukan surat wasiat yang isinya peta harta karun. Ternyata peta tersebut isinya hanya petua-petua dalam kehidupan yang ditulis di tata cara bermain dakon. Kontribusi film ini terhadap kehidupan sosial yaitu kita diajarkan untuk selalu mengikuti ajaran yang benar, sabar menjalani kehidupan, harus berlaku jujur kepada sesama dan semua orang tentunya. Terus kita harus berbagi rezeki dengan keikhlasan hati. Dan akhir dari semua ini yaitu pada akhirnya semua akan menang dan mendapatkan bagiannya masing-masing. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi UTS menyimak nomor 5 dan nomor 6. Adapun soal UTS nomor 5, yakni jelaskan kebermanfaatan ketika menonton film tersebut. Nah, jadi kebermanfaatan yang dapat kita simpulkan dari kita menonton film Serat Gambuh ini, yakni yang pertama, jika kita mendapatkan suatu hal yang tidak kita ketahui akan kebenarannya, alangkah baiknya kita telaah terlebih dahulu, kita cari terlebih dahulu kebenaran tersebut. Jangan langsung menyimpulkan akan suatu hal yang tidak pasti itu.
Jangan seperti anak-anak yang pada film ini lakukan, yang mana langsung menyimpulkan dan langsung mempercayai akan suatu hal yang tidak pasti akan kebenarannya tersebut. Kemudian manfaat yang selanjutnya yakni pada saat kita kebingungan akan suatu hal, alangkah baiknya kita bertanya terlebih dahulu kepada orang lain supaya kebingungan yang kita hadapi tersebut dapat terjawab tanpa adanya kesalahan atau ambiguitas dalam memaknainya. Jangan sampai kita tetap melakukan suatu hal yang tidak kita mengerti maknanya tanpa bertanya kepada orang lain, yang nantinya dapat membuat kita tersesat di kemudian seperti anak-anak pada film ini. Nah, kemudian di sini saya akan membahas soal nomor 6. Adapun soal nomor 6 yakni, adakah adegan dalam film yang merepresentasikan pada realitas kehidupan? Jawabannya yakni ada. Nah, adegan dalam film Serat Gambuh ini yang merepresentasikan pada realitas kehidupan, yakni terdapat pada sekelompok anak yang kebingungan dalam memaknai suatu hal atau sesuatu yang ditemukan oleh Saras. Kemudian sekelompok anak tersebut memilih untuk bertanya kepada ibu dari salah seorang mereka yang bernama Saras supaya dapat memperoleh makna sebenarnya dari apa yang dimaksud tersebut. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa seperti pepatah mengatakan, malu bertanya sesat di jalan. Jadi, pada saat kita kebingungan akan suatu hal, alangkah baiknya kita bertanya terlebih dahulu kepada orang lain, seperti halnya kita kebingungan saat mengerjakan tugas atau kebingungan dalam memaknai suatu tugas tersebut. Kita sebaiknya bertanya terlebih dahulu kepada orang lain supaya kita dapat terbantu dalam menyelesaikannya tanpa adanya suatu kesalahan. Baik, di sini sekian video yang dapat saya buat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Adakah amanah atau pesan dari film tersebut yang sesuai dengan kehidupan sekarang? Untuk pesan dan amanah dari film tersebut yaitu 1. Makna dalam kesederhanaan. Surat yang dianggap sebagai wasiat penting ternyata hanyalah petunjuk untuk permainan dakon. Ini mengajarkan bahwa tidak semua kebijaksanaan datang dalam bentuk yang jelas ataupun mewah. Hal-hal sederhana dalam hidup seperti permainan tradisional bisa mengandung filosofi yang mendalam. Dan kita dapat belajar dari tradisi warisan budaya. Permainan dakon sebagai bagian dari budaya tradisional menyimpan ajaran penting tentang kehidupan seperti kesabaran, strategi, dan kerjasama. Ini mengingatkan generasi muda agar tidak melupakan nilai-nilai lokal dan tradisi yang masih relevan dalam menghadapi tantangan modern. Untuk tanggapan dari video tersebut, kisah ini menggambarkan bahwa dalam kehidupan modern yang serba cepat, kita sering lupa menghargai hal-hal sederhana dan makna dari proses, bukan hanya hasil. Pesan kakek Saras seolah mengingatkan bahwa kebahagiaan dan kebijaksanaan bisa ditemukan dalam tradisi dan pengalaman sehari-hari. Relevansi ini penting di zaman sekarang, di mana banyak orang terlalu fokus pada pencapaian materi tanpa menyadari esensi hidup. Terima kasih.